guru. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya yaitu pada MK Mikrokonseling tentang teknik-teknik konseling. Oke, teman-teman sekalian, di sini kami akan mempraktekkan suatu contoh percakapan tentang teknik-teknik konseling. Oke, Cicel. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ayo, mari duduk di kursi. Gimana, Dek? Kabarnya sehat? Sehat. Wah, sudah lama ya kita tidak berbincang-bincang. Bagaimana tadi sekolahnya? Pulangnya jam berapa? Ya, Mbak. Tadi saya pulangnya jam 10. Kenapa tidak pulang seperti jam biasanya? Ya, karena sedang ujian tryout. Oh, begitu. Tapi Mbak melihat adik ini agak sedikit murung. Apakah begitu? Ya, Mbak benar. Mungkinkah adik ingin mengungkapkan perasaan tersebut kepada Mbak? Ya, begini, Mbak. Saya selalu merasa tidak tenang saat menghadapi ujian. Oh, begitu. Jika boleh Mbak tahu apa yang membuat adik ini tidak tenang ketika mengikuti ujian? Begini, Mbak. Saya mengalami kesulitan saat memahami soal-soal ujian karena banyak materi yang saya kurang paham. Di samping itu, saya juga tertekan saat melihat hasil nilai ujian yang sudah keluar. Jadi adik ini cemas karena belum bisa memahami materi ujian sehingga berdampak pada kekhawatiran nilai, begitu? Ya, Mbak. Baik, Mbak mengerti apa yang adik rasakan. Apakah hanya materi kelas 9 yang adik kurang pahami atau juga materi kelas 7 dan kelas 8? Kelas 7 dan juga kelas 8. Bagaimana dengan kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah? Apakah adik mempunyai hambatan? Ketika di sekolah, saya merasa paling bodoh di antara teman-teman. Ketika ada guru yang memberikan soal, teman-teman saya selalu aktif menjawabnya, sedangkan saya tidak mengerti apa-apa, sehingga saya malas untuk mendengarkan lagi penjelasan guru. Ketika di rumah, Ya, teruskan, Dek. ketika saya di rumah, saya berusaha memahami materi-materi, tapi saya tidak bisa. Dan akhirnya gadget lah yang menemani waktu senggang saya. Lalu, apakah orang tua adik mengetahui hal ini? Ataukah mereka ada kaitannya dengan permasalahan ini? Orang tua tidak tahu, Mbak, mengenai hal ini. Sebenarnya di waktu kelas 8 kemarin saya sering tidak masuk sekolah. Alasan saya berikan pada orang tua saya adalah sakit. Sebenarnya saya takut salah satu mata pelajaran pada hari tertentu. Dengan keterbukaan adik, adakah kemungkinan untuk adik memikirkan cara-cara terbaik untuk meningkatkan minat belajar? Sebenarnya saya ingin belajar kelompok, Mbak, bersama teman-teman, seperti mengerjakan soal lalu membahasnya. Tapi saya minder, Mbak. Baik, Mbak bisa melihat dari apa yang adik katakan, memang adik mempunyai kemauan belajar yang tinggi, namun dihambat oleh pesimis. Apakah begitu? Ya, Mbak benar. Setelah lulus nanti saya ingin masuk SMA pilihan saya. Saya berharap saya bisa lulus dengan nilai yang tidak mengecewakan. Baik, Mbak menghargai kegigihanmu dalam berusaha. Menurut Mbak, alternatif yang kamu pilih cukup realistis. Jika adik tidak keberatan, Mbak bisa membimbing adik untuk sementara waktu ini. Bagaimana? Mbak kan
Mbak kan kuliah sering pulang malam. Apakah tidak mengganggu? Saya juga malu nantinya tidak tahu apa di depan Mbak. Alangkah baiknya adik relax saja dulu. Untuk masalah waktu, Mbak bisa meluangkan waktu di hari Minggu. Adik jangan berpikir negatif dulu tentang kemampuan yang adik miliki. Perbanyak istighfar agar hati dan pikiran lebih tenang. Baiklah Mbak. Lalu bagaimana ketika saya di sekolah? Setidaknya agar saya sedikit demi sedikit bisa menyerap materi dari guru. Baik, adik jangan sungkan untuk bertanya pada guru jika belum paham. Tentunya guru pun tak ragu untuk mengulanginya, karena bagi seorang guru yang penting ilmu yang diberikan itu bisa bermanfaat bagi muridnya. Atau tidak, adik bisa meminta tolong kepada teman yang lebih paham untuk menjelaskan, tapi Mbak kembalikan lagi kepada adik, karena hanya adiklah sendiri yang mengerti mana yang terbaik. Boleh minta penjelasan guru, boleh juga minta penjelasan dari teman. Iya Mbak. Untuk lebih memudahkannya lagi, bagaimana jika adik memberi buku soal ujian seperti detik-detik, karena di dalamnya membahas ulasan tahun-tahun sebelumnya, dan di situ juga mempunyai ringkasan dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Baiklah Mbak kalau begitu. Namun saya masih ragu apakah dalam waktu sesingkat ini saya bisa memaksimalkan usaha saya atau tidak. Sesungguhnya Allah SWT akan memberi kita kemudahan, terlebih lagi jika kita berikhtiar terlebih dahulu dengan apa yang ada pada diri kita. Sesungguhnya Allah akan memberi kemudahan terhadap urusan mudik. Maka janganlah pesimis, yakinlah bahwa kamu bisa. Baik Mbak, saya mengerti. Dari pembicaraan kita sejak tadi, Mbak pikir ada beberapa hal yang dapat kita peroleh untuk sementara waktu. Bisakah adik mengemukakannya? Ya Mbak, dari beberapa alternatif yang tadi saya tangkap, yaitu saya harus meminta kembali penjelasan dari guru, belajar dengan Mbak, dan belajar dari buku soal-soal ujian. Dan saya harus juga menyingkirkan sejauh mungkin rasa pesimis saya. Baik, Mbak juga akan berusaha memberikan rumus-rumus yang Mbak dapat waktu SMP, sehingga akan memudahkan adik untuk lebih memahami materi ujian ke depannya. Baik Mbak, saya setuju. Bagaimana perasaan adik setelah kita berbincang-bincang? Setelah saya berbincang dengan Mbak, hati saya menjadi lega. Saya menemukan titik cerah dari kecemasan yang saya hadapi. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Jika ada hal yang ingin disampaikan lagi, boleh kita bicarakan di lain waktu. Adakah hal lain yang ingin adik sampaikan? Saya rasa tidak ada lagi Mbak. Jika sudah tidak ada lagi, bagaimana jika kita sudahi perbincangan hari ini? Jika di lain waktu masih ada yang mengganjal, adik bisa datang untuk menemui Mbak kembali. Baik Mbak. Baiklah Mbak, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman semua, kita sudah melihat contoh dialog percakapan teknik konseling. Semoga contoh dialog percakapan teknik konseling bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Siti Aisyah, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.